Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KBR yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian persiapan Ramadan dengan mengambil tema mencapai takwa. Ya, la'alakum tatakun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Metode yang kita ambil berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya dan diajarkan kepada para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi-tabi'in, dan juga pada ulama-ulama yang melanjutkannya. Hingga pada masa kita sekarang ini. Nah, kita telah membahas pada kajian yang pertama metodenya sendiri, yaitu dengan melakukan penjagaan terhadap pertama sholat kita. Kemudian menjaga 7 pintu hati. Nah, pada kajian pertama kita telah membahas yang sholat, kemudian kajian minggu lalu membahas 3 pintu hati, yaitu mata kita, ya, telinga kita, kemudian lisan kita. Ya, karena 7 pintu hati itu, ya, artinya adalah 7 indera kita yang mempengaruhi hati kita, yang dapat menodai, bahkan juga bisa membersihkan, tergantung kita memanfaatkannya. Tapi sekarang kita fokus dalam hal menjaga agar 7 pintu hati itu tidak menodai hati kita. Oleh karena itu kita membahasnya satu persatu. Minggu lalu sudah kita membahas 3. Minggu sekarang kita bahas 2 lagi insya Allah. 2 yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah perut kita, ya, dan juga alat kelamin kita. Ya, dengan kata lain, perut kita adalah pertama menjaga hal-hal yang kita makan. Ya, jadi kita pastikan bahwa hal yang kita makan itu halal dan thayyib. Kita sering mendengar istilah tersebut, ya, halalan thayyiban. Jadi apa yang kita makan itu pertama halal. Halal dari sisi diproduksinya, ya, di slaughternya atau di sembelihnya halal, dan juga kita beli atau kita dapatkan dengan uang yang income yang halal, ya. Jadi itu yang dari sisi halal. Dari sisi thayyib tentunya nutrisinya harus baik, ya. Banyak yang halal tapi nutrisinya tidak baik, ya. Kita mencari thayyib yang baik nutrisinya, dan kemudian cara memproduksinya juga, ya. Maksudnya di sini misalnya hewan ternaknya itu dibesarkan atau diternak dengan cara-cara yang baik, ya. Tidak diinjeksi oleh hormon yang membuat mereka cepat besar, ya, atau genetiknya direkayasa, atau tidak hewani, ya, kandangnya terlalu rapat, ya. Itulah, ya, kita harus menjaga, kita harus mencari apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita kemudian masuk dicerna oleh perut kita. Di sini di dalam itu, berada dalam perut kita, di dalam itu harus kita yang halal dan thayyib, dan kita harus memperhatikannya. Itu dari satu sisi, ya, menjaga apa yang dimasukkan. Kedua juga dari secara internal, kalau tadi eksternalnya, ya, secara internal kita juga menjaga nafsu makan kita, ya, jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan kemudian tidak habis dibuang, ya. Nah, itu semua dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, dan dicontohkan dalam Nabi. Salah satunya itu ayat yang tadi, ya, halalan thayyiban itu di surat Al-Baqarah, ya, ayat 168. Jadi ya nas kulu mimma fil arti halalan thayyiban. Ya, uh, jadi hai sekalian manusia, ya, makanlah dari bumi ini apa yang halal dan yang thayyib, ya. Jadi itu ayat Al-Baqarah 168. Kemudian tak jauh dari ayat tersebut, di ayat ke-172, Allah SWT juga kembali mengemphasize atau menggarisbawahi. Tapi di sini menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sudah kepada orang yang beriman. Ya, kulu min thayyibat wa ma razaqnakum. Nah, di sini karena sudah ayyuhalladzina amanu, halalnya tidak disebutkan karena orang yang beriman sudah wajib memakan yang halal, tapi langsung fokus ke yang thayyib, ya. Kulu min thayyibat, ya, ma razaqnakum, dari apa yang jadi yang thayyib, dari apa yang kami berikan dalam ini Allah beri kepada kamu. Ya, itu di surat Al-Baqarah 168 yang pertama, kemudian 172. Jadi ini sudah perintah Allah bagi kita untuk menjaga, ya, apa yang kita
makan, ya, halal dan thayyib, itu syaratnya. Kemudian kalau kita demikian, ya, makan yang halal dan thayyib, kemudian tadi disebutkan harus menjaga juga, ya, nafsu makan kita. Nah, makanya di ini kita menghadapi bulan Ramadan merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk melatih ini. Ya, kalau kita jujur, sekarang ini kita ini makan berlebihan. Ya, walaupun sepertinya tidak berlebihan, itu perasaan kita, ya, berlebihan. Ya, kalau kita bandingkan dengan masa-masa di zaman Rasulullah atau masa-masa setelah itu, orang itu tidak makan seperti sekarang ini. Sekarang ini makan itu seperti wajib 3 kali. Ya, pada saat itu orang makan pada saat merasa lapar dan tidak berlebihan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik ingat hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh ibu kita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha menyebutkan berbulan-bulan, ya, hilal suma hilal, ya, berbulan-bulan kami tidak memakan sesuatu pun kecuali 2 yang hitam. Nah, dalam hal ini hitam ini maksudnya adalah kurma ajwa hitam, ya, atau air, ya, dan air. Jadi mereka makan berbulan-bulan hanya kurma dan air, tidak berlebihan. Memang ada Rasulullah dalam hadis senang daging apa, tapi itu hanya untuk special occasion saja, tertentu, ya. Kalau memang ada dimakan, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Bahkan kadang-kadang berpuasa, ya, dalam hadis Rasulullah SAW juga. Kemudian kita juga mengenal, ya, para sahabat yang melatih diri seperti itu, ya, seperti Rasulullah SAW. Jadi tadi kesimpulannya untuk menjaga perut kita ini ada 2, ya. Secara eksternal kita halal dan thayyiban tadi, ya. Internal kita jaga nafsu makan kita, ya, supaya kita mengontrol tidak berlebihan. Ya, karena kalau sudah terlalu banyak nafsu makan kita tidak dijaga, kalau kemakan semua kita juga jadi tidak sehat. Kalau tidak termakan juga mubazir, ya. Jadi itu lose-lose, ya, bukan win-win tapi lose-lose situation. Oke, di sini Imam yang dari buku yang kita baca bersama-sama ini juga ada satu topik lain, yaitu mengenai yang halal tadi, ya, terutama bagi kita yang ada di hidup di luar negeri seperti ini. Ya, memang kadang-kadang sulit, ya, dan maqasid syariah itu untuk menjaga hidup kita. Jadi kalau misalnya darurat boleh kita makan, tapi kita harus mempersiapkan, ya, jangan sampai jadi darurat terus-menerus, ya. Ingat cerita di surat Al-Kahfi, ya, pada saat mereka bangun, ya, para pemuda Kahfi ini bangun, kemudian meminta untuk membeli makanan di kota pada salah seorang dari mereka meminta kepada orang tersebut, ya, pemuda tersebut, aska to'ama, ya, walaupun mereka pada saat itu mereka belum tahu, ya, mereka tidur 300 tahun, jadi pada saat itu mereka merasa atau dengan sepengetahuan mereka itu sedang dicari-cari oleh pihak penguasa, tapi dalam mencari makanan tidak sembarangan, aska to'ama, ya. Kemudian satu poin lagi di sini imamnya menyebutkan mengenai halal tadi. Di sini kan tidak mudah, ya. Bagaimana kita melihatnya? Ya, kita harus percaya pada hati kita, makanya hati kita harus bersih, ya. Jadi apa yang menimbulkan keraguan itu harus ditinggalkan untuk yang tidak menimbulkan keraguan. Ya, ini salah satu hadis Rasulullah SAW. Ya, tinggalkan apa yang menimbulkan keraguan dalam dirimu, dalam hatimu, untuk hal-hal yang tidak menimbulkan keraguan. Jadi kalau kita membeli ini halal nggak ya? Kalau ada ragu-ragu, tinggalkan. Cari yang pasti-pasti aja. Ya, demikian. Oke, sekarang pintu hati yang berikutnya yaitu al-kamin kita, ya. Jadi menjaga syahwat biologis, ya, dalam hal ini. Nah, tentunya di sini apa ayatnya dulu, ya. Ayatnya ini di surat Al-Mu'minun, ya, menceritakan tentang orang-orang yang mukminun, ya, di awal-awalnya surat Mu'minun tadi. Kemudian di salah satu ayatnya disebutkan waladzinahum li furujihim hafizun. Jadi mereka yang menjaga alat kelamin mereka, ya, ila ala azwajim, kecuali kepada muhrimnya, ya, pada pasangannya dalam hal ini, ya. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala juga bersabda wala taqrabuz zina. Ya, jadi jangan mendekati zina.
apalagi melakukannya, mendekatinya pun sudah dilarang oleh Allah, apalagi melakukannya. Nah, jadi menjaga alat kelamin kita ini ada dua ya. Pertama, kita situasinya ya. Jangan mendekati situasi-situasi yang haram ya. Jaga alat kelamin kita untuk tidak maksudnya tergairahkan oleh situasi yang tersebut. Misalnya berdua-duaan dengan yang bukan muhrim kita. Itu harus hati-hati. Itu terus dijaga itu. Ya, kita mesti berjanji untuk tidak berdua-duaan dengan orang yang lawan jenis kita yang bukan muhrim. Karena kalau demikian setan menjadi yang ketiga, membisikkan. Itu yang pertama. Ya, situasinya. Ya, dan tentunya ini yang kedua, Evan disebutkan kedua karena insya Allah kita tidak melakukannya ya, adalah tidak melakukan zina ya, dan ini zina yang melakukannya ya. Jadi mendekati punya sudah dilarang ya. Zina itu salah satu dosa besar ya. Ada zina kecil, yaitu yang sudah kita bahas minggu lalu, melihat hal yang tidak patut kita lihat. Ini zina yang dosa besar, melakukan zina. Dalam bahasa Inggris fornication ya, atau kalau sudah menikah dalam bahasa Inggris ada dua ya, fornication dan adultery. Dalam bahasa Arab satu ya, zina ya. Jadi ada dua. Yang praktikal mungkin di antara kita, insya Allah kita tidak terjerumus kepada bahaya zina. Maka yang paling praktikal buat kita adalah menjauhi situasi di mana kita menjadi berduaan dengan lawan jenis kita yang bukan muhrimnya. Ya, kadang-kadang dengan situasi pekerjaan kita terpaksa, tapi kita mesti berusaha, ya, mesti berusaha dan jangan lupa minta tolong kepada Allah untuk diberikan kemudahan dan diberikan petunjuk. Insya Allah Allah SWT memberikan taufik kepada kita, walaupun tadinya sepertinya di pekerjaan terpaksa, tapi ada aja jalannya, ya, supaya kita tidak terjerumus pada hal yang demikian. Ya, di semuanya ini, ya, yang pertama menjaga sholat, kemudian minggu lalu yang menjaga mata, telinga dan juga lidah, kemudian minggu ini menjaga perut dan juga menjaga alat kelamin. Itu prinsipnya selalu tiga hal. Ya. Pada pagi hari kita berdoa dan berjanji kepada Allah untuk menghindari hal-hal yang tidak patut berkenaan dengan mata kita, telinga kita, lidah kita, perut kita, alat kelamin kita. Kita berjanji. Ya. Tadi sudah disebutkan kalau untuk perut kita bagaimana, untuk alat kelamin kita bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang hari itu kita terus menjaga diri kita, muraqabah, aware, conscious, ya. Jangan sampai kita terjerumus. Walaupun kita sudah meminta, tapi kita juga tetap berusaha untuk menjaga, ya, mengurangi. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah malamnya sebelum kita tidur, diingat, dicek lagi. Apakah kita melakukan hal tersebut atau tidak? Kalau kita tidak melakukan tersebut, alhamdulillah, tick one day. Tick day, lakukan hal seperti itu sampai 40 hari. Kalau gagal di tengah-tengah, ulangi lagi dari yang satu. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah kita dapat mengambil pelajaran dari buku yang Ivan bahas ini, ya, yang ditulis oleh Syekh Hamzah Yusuf dan Imam Zaid Shakir. Dan insya Allah Ramadan yang sudah mendekati ini, kita sekarang di bawah 15 hari menuju Ramadan, merupakan sarana dan waktu bagi kita untuk melatih diri kita, untuk paling tidak mencoba latihan dari salah satu latihan yang ditulis dalam buku ini. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kajian Rahmat Allah, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Ivan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.